Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Setelah bertransformasi ke alam abadi, Anda akan naik menjadi abadi. Setelah menjadi abadi, siapa yang masih tinggal di alam surgawi dan manusia? Dia telah naik ke surga dan memulai perjalanan kultivasi baru. Bagaimana rasanya bisa menakuti orang-orang dari alam abadi dalam sekejap? Qiu Wanxing tidak dapat memahaminya, tetapi dia telah melihat seorang jenius yang naik pangkat, tetapi dia tidak tahu bahwa Luo Ta juga sedang berbicara tentang Chen Ping. Saudara Luo, kami juga memiliki orang-orang jenius yang dapat melompati peringkat di kota binatang kami, tetapi kami tidak dapat menemukan para biksu yang takut untuk merosot ke alam abadi dalam sekejap. Di luar sangat menakutkan. Untungnya, kota binatang kita ditutup lebih awal, kalau tidak kita akan menjadi mangsa orang lain. Kata Qiu Wanxing dengan rasa takut yang masih ada. Saudara Qiu terlalu khawatir. Dengan kekuatan Beast City, dia masih bisa mendominasi dunia para dewa dan manusia. Lagi pula, masih ada beberapa biksu dengan kekuatan abnormal. Luo Ta menepuk bahu Qiu Wanxing dan berkata. Luo Ta mengikuti Qiu Wanxing sambil berjalan dan mengobrol, dan segera tiba di urat batu roh peri. Kali ini, Qiu Wanxing tidak membawa banyak orang, hanya selusin pengikut. Dengan adanya Luo Ta, dia tidak takut sama sekali. Bahkan jika Xing Daorong membawa ratusan orang bersamanya, itu tidak ada gunanya. Tidak peduli berapa banyak beku yang ada di alam Mahayana tingkat keempat dan kelima, mereka tidak mungkin bersaing dengan Luo Ta, seorang beku di puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Jenderal, Qiu Wanxing telah membawa seseorang ke sini lagi. Tepat ketika Qiu Wanxing dan yang lainnya mendekati urat batu roh peri, seseorang segera mengikuti Xing Daorong untuk melapor. Xing Daorong mendengus dingin dan berkata, saya tahu orang ini tidak akan menyerah. Berapa banyak orang yang dia bawa kali ini? Hanya lebih dari selusin, kata pelayan itu. Lebih dari 10. Xing Daorong mengerutkan kening, apa yang orang ini lakukan? Ikut aku keluar dan lihat. Xing Daorong memimpin orang-orang keluar dari istana sementara. Melihat dari kejauhan, Xing Daorong melihat bahwa Qiu Wanxing benar-benar membawa lebih dari selusin orang. Dan di samping Qiu Wanxing ada seorang pria kuat setinggi beberapa meter. Meskipun Xing Daorong tidak mengenal Luo Ta, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, di seluruh kota Bis, satu-satunya orang yang bisa lebih kuat dari mereka adalah penguasa kota yang tidak muncul selama bertahun-tahun. Xing Daorong, dengan bawahannya di belakangnya, berdiri dengan anggun di depan istana, menatap Qiu Wanxing dan kelompoknya yang perlahan mendekat. Ketika jarak antara kedua belah pihak menyempit, Xing Daorong memimpin serangan. Dengan lengkungan mengejek di bibirnya, dia berteriak dengan keras, Qiu Wanxing, jenderalmu yang kalah melarikan diri dalam keputusasaan terakhir kali, dan hari ini dia membawa 2 atau 3 dari anak kucing ini bersamanya. Untuk mati, mungkinkah kepalanya tersangkut di pintu? Wajah Qiu Wanxing tiba-tiba menjadi sangat suram hingga dia bisa meneteskan air. Dia mengertakkan gigi dan menjawab dengan kejam, Xing Daorong, jangan sombong. Terakhir kali hanyalah kelalaian saya. Hari ini saya harus memberitahu Anda bahwa peri ini siapa yang seharusnya memiliki urat batu itu. Hahaha. Xing Daorong mengangkat kepalanya dan tertawa, tawanya penuh dengan penghinaan, hanya kamu. Dan pria bodoh di sebelahmu ini. Menurutku kamu pergi ke dokter dengan tergesa-gesa dan menemukan orang bodoh yang tidak tahu dari mana asalnya, mengisi kekosongan adegan. Luo Ta sudah kesal karena dia mendengarkan 2 orang itu berdebat sepanjang jalan. Pada saat ini, karena dipermalukan oleh Xing Daorong, dia tiba-tiba menjadi marah, tidak tahu bagaimana hidup atau mati, beraninya kamu. Beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Sebelum dia selesai berbicara, tubuh Luo Ta bersinar seperti cangkang yang keluar dari tong, dan dengan suara angin bersiul, dia langsung bergegas menuju Xing Daorong.
Ekspresi Xing Daorong tiba-tiba berubah. Meskipun dia sudah bersiap, kecepatan Luota sangat cepat sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat kritis, Xing Daorong secara tidak sadar mengerahkan kekuatan spiritualnya dan buru-buru memadatkan perisai spiritual di depannya. Ledakan, tinju Rota dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa dan menghantam perisai dengan keras, membuat ledakan yang memekakkan telinga. Xing Daorong hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang darinya. Seperti layang-layang yang talinya putus, Xing Daorong terbang terbalik sejauh puluhan meter tak terkendali, menyeret jejak panjang di tanah, dan akhirnya menabrak batu besar. Engah, Xing Daorong membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah, menodai tanah di depannya menjadi merah. Ketika anak buah Xing Daorong melihat ini, mereka semua berteriak panik dan ingin segera menyelamatkan mereka, tetapi mereka ditekan oleh aura kuat yang memancar dari tubuh Luota dan tidak bisa bergerak. Xing Daorong bangkit dari tanah dengan susah payah, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangan gemetar, matanya penuh dengan keterkejutan dan keengganan. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang begitu kuat selain penguasa kota di Beast City, dan dia sangat rentan di depan pihak lain. Melihat Xing Daorong terluka oleh pukulan Luota, Qiu Wanxing sangat senang. Dia memandang Xing Daorong dengan bercanda dan berkata, "Xing Daorong, kamu harus dengan patuh menyerahkan urat batu roh peri, dan kemudian menyerahkan orang yang membunuh anakku. Aku bisa melakukannya demi rekan-rekan kita, selamatkan hidupmu." Petik 2. Jika kamu masih keras kepala, aku tidak akan peduli. Kakak Luo memiliki temperamen yang sangat buruk. Dengan satu pukulan, kamu bisa dilenyapkan. Qiu Wanxing tidak ingin Luota membunuh Xing Daorong saat ini. Bagaimanapun, Luota berasal dari luar kota Beast. Jika Luota membunuh Xing Daorong, akan merepotkan untuk mengejarnya jika penguasa kota muncul. Dia hanya perlu merampok urat batu roh peri dan membunuh Chen Ping. Qiu Wanxing harus menangani nyawa Xing Daorong sendirian. Jika penguasa kota benar-benar muncul untuk mengejar kasus ini, itu akan menjadi perselisihan sipil, dan kejahatan tersebut tidak akan menyebabkan kematian. Qiu Wanxing, berhentilah berpura-pura menjadi orang baik bersamaku. Sebenarnya, kamu sudah lama ingin membunuhku. Jangan kira aku tidak tahu. Saya tidak akan menyerahkan urat batu roh peri kepada Anda, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi saya untuk menyerahkannya kepada Anda, Tuan Chen. Jika Anda memiliki kemampuan, lakukanlah. Xing Daorong bisa dianggap laki-laki, katanya sambil mendengus dingin. Kemampuan seseorang terlalu berlebihan. Kemampuan seseorang terlalu berlebihan. Ketika Luota melihat ini, wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik, dan dia mendekati Xing Daorong selangkah demi selangkah, membuat tanah sedikit bergetar dengan setiap langkah yang dia ambil. Hari ini adalah hari kematianmu. Setelah mengatakan itu, bola kekuatan spiritual hitam terkondensasi di tangan Luota. Kekuatan spiritual itu seperti matahari hitam yang akan meledak, memancarkan aura yang menakutkan. Xing Daorong melihat kekuatan spiritual hitam yang mendekat dan merasakan keputusasaan yang mendalam di hatinya. Namun, sebagai seorang jenderal, harga dirinya pada tulang membuatnya tidak mau menerima nasibnya. Tidak mudah membunuhku. Xing Daorong mengertakkan gigi, mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan spiritualnya lagi, dan bersiap untuk pertarungan terakhir yang putus asa. Namun, dia hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual yang tersisa saat ini, dan serangan yang dia ringkas tampak sangat lemah. Di saat kritis ketika Luota hendak mengambil tindakan dan mengakhiri hidup Xing Daorong, tiba-tiba angin di langit tiba-tiba berubah. Langit yang semula biru langsung diselimuti awan gelap, dan awan gelap tebal bergulung dan melonjak seperti tinta. Kilatan petir tebal melayang menembus awan, membuat guntur memekakkan telinga. Semua orang tercengang dengan perubahan mendadak ini dan melihat ke langit. Luota juga menghentikan apa yang dia lakukan, sedikit keraguan dan kegelisahan muncul di matanya. Ini, apakah seseorang menyebabkan badai petir? Qiu Wanxing bertanya dengan ngeri,
dengan sedikit gemetar di suaranya. Karena dia telah melihat pemandangan ini beberapa hari yang lalu. Seharusnya itu adalah bencana petir yang disebabkan oleh seseorang yang menerobos dunia. Namun kekuatan macam apa yang bisa memicu pergerakan guntur sebesar itu? Pada saat ini, jauh di dalam urat batu peri, Chen Ping tenggelam dalam momen kritis terobosan. Selama hari-hari pelatihan gila ini, Chen Ping terus menyerap energi spiritual yang kaya di urat batu roh peri. Kekuatan spiritual di tubuhnya seperti gelombang pasang yang mengamuk, terus-menerus berdampak pada penghalang alam Mahayana tingkat kedua. Baru saja, Chen Ping akhirnya berhasil menerobos rintangan tersebut dan berhasil mencapai alam Mahayana tingkat kedua. Saat kekuatan spiritual di tubuh Chen Ping melonjak, langit dan bumi sepertinya merespons ritme kuno, dan bencana guntur yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba turun. Di kedalaman urat batu peri, cahaya dan guntur saling terkait, membentuk gambaran yang mengejutkan. Awan gelap tidak lagi sekadar menggulung tinta, tetapi berubah menjadi pusaran yang dalam, seolah terhubung dengan kekuatan kekacauan 9 hari lagi. Petir bukan lagi ular perak yang sesekali melintas, melainkan telah berubah menjadi jaringan guntur tak berujung. Masing-masing setebal pilar raksasa, membawa kekuatan penghancur langit dan bumi, membelah seluruh langit menjadi berkeping-keping. Bunyi guntur tak lagi sekedar memekakkan telinga, namun sudah berubah menjadi suara gemuruh yang mampu mengguncang jiwa. Setiap bunyinya bagaikan desahan langit dan bumi yang membuat orang merasa takjub. Siapa yang akan mengalami kejadian seperti itu setelah melalui kesengsaraan? Luota melihat ke langit, matanya penuh keterkejutan. Dia bahkan lupa mengambil tindakan terhadap Sing Daorong. Dan Sing Daorong juga melihat ke langit dengan wajah bingung. Dia tidak mengerti siapa yang meningkatkan wilayahnya. Bencana petir yang mengerikan beberapa hari yang lalu disebabkan oleh Chen Ping yang menerobos ke alam Mahayana. Tapi bagaimana dengan kali ini? Apakah itu juga Chen Ping? Sing Daorong tidak dapat membayangkan bahwa hanya dalam beberapa hari, dapatkah Chen Ping menerobos dari alam Mahayana tingkat pertama ke alam Mahayana tingkat kedua? Jika benar, itu keterlaluan. Di mata semua orang yang terkejut, kekuatan kesengsaraan guntur menjadi semakin ganas, dan langit tampak terkoyak. Guntur ilahi ungu jatuh dari langit dengan aura menghancurkan segalanya. Guntur ini bukan hanya serangan fisik, tetapi juga berisi ujian terhadap hukum langit dan bumi, mencoba memusnahkan kekuatan spiritual dalam tubuh Chen Ping, menghancurkan kemauannya, dan membiarkannya tenggelam dalam lautan guntur yang tak berujung ini. Namun, alih-alih dihancurkan oleh badai petir, Chen Ping mengandalkan kekuatan langit dan bumi untuk terus melemahkan tubuh dan jiwanya. Namun, alih-alih dihancurkan oleh badai petir, Chen Ping mengandalkan kekuatan langit dan bumi untuk terus melemahkan tubuh dan jiwanya. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya sepertinya telah dirangsang hingga potensi yang tidak terbatas. Setiap serangan yang menggelegar membuat kekuatan spiritual dalam tubuhnya semakin kental, tubuhnya semakin tangguh, dan jiwanya semakin murni. Di bawah bencana guntur yang besar ini, Chen Ping sepertinya beresonansi dengan langit dan bumi. Setiap kilatan petir mencerminkan kemauannya yang pantang menyerah. Setiap gema guntur menyatakan tekadnya untuk bergerak menuju alam yang lebih tinggi. Akhirnya, setelah pemboman yang tak terhitung jumlahnya, badai petir berangsur-angsur mereda, awan gelap menghilang, dan matahari kembali bersinar di bumi. Chen Ping berdiri dengan bangga di urat nadi tambang, memancarkan cahaya keemasan yang samar. Itu adalah aura suci yang unik setelah terobosan, menandai bahwa dia telah berhasil selamat dari badai petir yang mendebarkan ini dan memasuki dunia latihan baru. Chen Ping perlahan membuka matanya, dan cahaya terang muncul di matanya. Dia merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan senyuman percaya diri muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia melintas dan terbang dengan cepat menuju bagian luar vena batu roh peri. Ketika Chen Ping muncul di depan semua orang, seluruh dunia dipenuhi aura teror. Itu kamu. Saat Luota melihat Chen Ping, matanya hampir melotot,
dan wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Mengapa kamu ada di sini? Chen Ping juga seorang biksu di luar kota binatang. Anda harus tahu bahwa perangkat genggam ini tidak mengizinkan biksu di luar kota binatang untuk masuk. Luota bisa datang dan pergi dengan bebas karena harta spiritual yang diberikan oleh Qiu Wanxing, tapi bagaimana Chen Ping bisa masuk? Chen Ping mengabaikan kemarahan Luota, tetapi menoleh untuk melihat Xing Daorong yang terbaring di tanah, dan bertanya dengan prihatin, "Jenderal Xing, kamu baik-baik saja?" Ketika Xing Daorong melihat Chen Ping, cahaya harapan muncul kembali di matanya yang awalnya suram. Dia berkata dengan lemah, "Tuan Chen, Anda datang tepat pada waktunya." Qiu Wanxing ini berkolusi dengan orang lain dalam upaya merampok batu roh peri pembuluh darah.